sebagainya karena masih pertama sekali. Namun ini kita terus terang keterbatasan kuota ya, tentunya penjenengan juga ada yang dari daerah yang jauh, sinyalnya kurang baik dan sebagainya, sehingga tadi disepakati hanya 40 menit. 40 menit kalau kita kenalan satu persatu nampaknya nyandak ya karena 2 rombel. Sehingga perkenalan lebih intens, saya kira sepakat ya Pak Imam dan Pak Ilyas nanti bersamaan dengan proses perkuliahan berjalan. Oke. Jadi di saat pembukaan awal ini kita hanya singkat, tidak bisa perkenalan satu persatu, tapi nanti pada saat sudah dibagi kelompok, lebih intens dalam proses perkuliahan. Teman-teman mahasiswa yang berbahagia, saya sudah menyiapkan slide untuk kontrak kuliah. Ya. Jadi pertemuan pertama itu memang SOP-nya, standar operasionalnya perkuliahan itu diawali dengan kontrak. Kita membangun komitmen bersama, kesepakatan bersama antara dosen dengan mahasiswa. Jadi paradigmanya itu tidak top down atau bottom up, tapi memang kedua-duanya itu saling berinteraksi untuk menyepakati komitmen bersama perkuliahan selama 1 semester ini. Apa saja yang perlu disepakati? Ini saya mohon izin share dulu ya Pak Imam ya, Pak Ilyas ya. Gimana teman-teman bisa melihat ini slide-nya? Ya. Gini, sebelum sampai kepada rincian apa yang kita sepakati, ini izinkan saya menyampaikan tentang capaian pembelajaran lulusan untuk sarjana pendidikan non formal. Yang maksud saya disampaikan ini ada keterkaitannya antara kurikulum yang harus ditempuh oleh mahasiswa jurusan PLS selama 8 semester dan bagaimana keterkaitannya dengan mata kuliah kita, yaitu mata kuliah sosiologi, antropologi. Mata kuliah kita ini adalah mata kuliah wajib 2 SKS yang harus ditempuh mahasiswa prodi PLS. Dalam kurikulumnya ini memang wajib dan dijadwalkan di semester 1 karena sifatnya itu sebagai ilmu pendukung, ilmu murni, jadi lintas keilmuan yang akan mendukung kompetensi inti dari mahasiswa jurusan PLS. Saya ambilkan dari kurikulum prodi PNF untuk capaian pembelajaran lulusan yang ada keterkaitannya dengan mata kuliah sosiologi antropologi adalah sebagai berikut ya. CPL itu bisa dibedakan menjadi 3 kategori yang terkait dengan kemampuan pengetahuan, kedua kemampuan keterampilan, dan kemampuan sikap. Masing-masing kemampuan ini menunjuk ada materi ya, menunjuk ada materi yang terkait dengan capaian kompetensi atau capaian pembelajaran lulusan untuk pengetahuan. Itu ini saya penggal beberapa, sebetulnya banyak, tapi yang paling dekat dengan kajian materi sosiologi antropologi adalah pertama itu menguasai teori-teori sosial, bisa dengan formal dan di dalam masyarakat. Nah, ini perlu bantuan ilmu sosiologi dan antropologi untuk mencapainya. Kemudian dari aspek keterampilan, untuk aspek keterampilan ini
capaian pembelajaran lulusan yang ada kaitannya dengan mata kuliah kita ini adalah mahasiswa diharapkan nanti bisa menganalisis masalah-masalah sosial dan pendidikan dan menganalisis kebutuhan belajar masyarakat. Selanjutnya ada keterampilan nanti kompetensi sarjana PNS, mahasiswa PNS itu adalah memfasilitasi dan mendampingi program PNF yang ada di masyarakat. Kemudian dari aspek sikapnya, salah satunya, karena sebetulnya itu banyak, supaya lebih singkat itu, pada intinya sikap yang dituntut pada sarjana PNF itu adalah bisa bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Nah, untuk mencapai kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap ini, salah satu mata kuliah yang bisa memfasilitasi adalah mata kuliah sosiologi dan antropologi. Kemudian untuk mencapai CPL tadi, capaian pembelajaran lulusan tadi, mata kuliah sosiologi antropologi ada banyak ruang lingkupnya yang bisa kita petakan ke dalam ini capaian pembelajaran mata kuliah. Ada 14 topik ya, kita menyesuaikan dengan jadwal pertemuan kita kan 16 kali pertemuan dalam satu semester, di mana dari 16 itu nanti ada satu pertemuan untuk kontrak hari ini. Terus terang hari ini kita kontrak belum sampai pada kajian inti topik pembahasan pada materi kuliah. Kemudian satu pertemuan lagi nanti untuk ujian tengah semester. Nah, berarti dalam 16 kali pertemuan ini sudah 2 yang kita gunakan untuk yang sifatnya umum dan kita persiapkan ada 14 topik. Ke-14 topik itu bisa saudara perhatikan ini di slide ini. Yang pertama adalah konsep dan ruang lingkup sosiologi dan antropologi sebagai ilmu sosial. Jadi ini masih sifatnya konseptual, sehingga di pertemuan kedua nanti akan disampaikan presentasi dari Bapak Ibu pengampu dulu ya, tentang konsep dan ruang lingkup sosiologi maupun antropologi. Demikian juga pada pertemuan ketiga nanti, konsep pendidikan dalam perspektif sosiologi dan antropologi ini tentunya juga masih sifatnya konseptual, sehingga nanti dari Bapak Ibu dosen. Ini manakala disepakati, ya, ini namanya kontrak ya. Untuk pengkajian topik-topik selanjutnya, ini nanti kita diskusikan bersama dalam bentuk diskusi kelompok. Sehingga nyun sewu nanti setelah pertemuan ini mohon ada komting yang sudah terbentuk, ketuanya siapa setiap rombel. Kemudian komting itu sudah punya mandat untuk membentuk kelompok-kelompok ya, untuk kita gunakan sebagai apa namanya media dalam diskusi nanti kelompok itu, mediator. Gitu. Gimana Pak Imam, setuju nggak Pak Ilyas? Kita bentuk kelompok gitu mahasiswa ya? Halo. Iya, setuju Bu. Oke. Nanti nanti kita sesuaikan berapa kelompok nanti biar mahasiswa sendiri yang mengkoordinir ngaten mawon. Kalau rencananya ini kan ada ini ya, ini tadi ada 5, ini terus 10, ada 14. Kalau 14 dikurangi 2 topik, berarti kan tinggal 12 topik. 12 topik, kalau misalkan setiap kelompok 1 topik, berarti kan
nanti ada 12 kelompok. Ada 12 kelompok. Untuk Mbak Sekar tadi, tadi ke belakang. gimana Pak Ilyas? Ji, saya setuju. Tadi nun sewu ke belakang sebentar. Oh, setuju nggih Pak. Jadi nanti teman-teman ini supaya berpartisipasi aktif, kita bentuk kelompok untuk apa namanya kajian topik-topik yang sudah tersedia ini. Kita mencari bahan bersama, kita presentasi, kita cari solusi dengan diskusi, kajian analitik, gitu ya, secara kritis terhadap topik-topik ini. Sayangnya ini belum tahu ya komtingnya yang mau bisa jadi mediator. Katakanlah tadi yang rombel 1 itu Mbak Sekar. Gimana kalau sementara ya ini kan nggak tahu ini teman-teman rombel 1 menunjuk siapa komtingnya, misalkan ini Mbak Sekar ini. Sanggup nggak nanti membantu kami mengkoordinir rombel itu dibagi menjadi kelompok-kelompok. Kalau 12 kelompok itu kira-kira rata-rata ada berapa orang per kelompok? Satu rombelnya ada berapa orang, nggih? Mbak Sekar, halo? Halo? Yang lainnya boleh menjawab kalau memang Mbak Sekarnya nggak aktif. Mbak Ria Dwi bisa membantu saya? Sekitar 36, Bu. Sekitar 36. 36 dibagi 12. Berarti rata-rata 4 ya? Kok 4? 3. 3 orang ya. 3 orang. Saya kira cukup ya. Efektif ya 3 orang. Satu topik dibahas, dicari materinya oleh 3 orang, kemudian nanti ada waktunya yang terjadwal untuk presentasi, seperti yang saya persiapkan di tabel berikut ini sebentar. Nah, seperti ini. Jadi pertemuan pertama kontrak, nanti pertemuan kedua, ketiga, ini topik 1, 2, ini masih dosen. Kemudian nanti topik ketiga itu kelompok 1. Nah ini berarti kelompok 1 itu 3 orang, kelompok 2 3 orang, begitu ya seterusnya ya. Nanti PPT ini bisa di-share. Nah ini saya sampaikan dulu, nanti panjenengan akan diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat ya, gitu ya. Oke, ini ada 14 topik. Kemudian lanjut ya. Metode perkuliahannya nanti sesuai dengan arahan rektor. Tentunya penjenengan kemarin waktu pembukaan juga sudah disampaikan bahwa di masa pandemi ini belum memungkinkan kita kuliah tatap muka langsung di kelas, sehingga solusinya adalah melalui daring ini. Nah, melalui daring ini bisa kita bedakan seperti kita hari ini pakai ini model yang tatap muka seperti ini. Nanti ada juga yang pakai Elena. Sebetulnya UNES itu sudah membangun jaringan sistem pembelajaran digital yaitu dengan Elena ini. Memang yang akan difasilitasi secara administrasi ini adalah melalui Elena. Karena ini memang sudah dibuatkan sistemnya ya, dan menu-menunya sudah tersedia komplit ya. Ini nanti kita manfaatkan pakai Elena. Nanti bisa dibantu penjelasan teknisnya oleh Pak Imam kalau presentasi pada saat menggunakan Elena ya Pak Imam ya. Terus di Elena nanti teman-teman sudah ada menu. Di situ nanti ada minimal dalam setiap pertemuan itu ketika menggunakan Elena itu kita ada materi, ada forum diskusi, kemudian ada
kuis atau tugas ya. Jadi tugas atau kuis ini kurang lengkap ini. Tugas atau kuis ya. Kemudian kalau ketika diperlukan kita menggunakan link Zoom, itu mungkin lebih baik kalau lebih fokus untuk analisis masalah ataupun untuk penguatan. Jadi ketika diskusi menggunakan Elena masih mungkin ragu dan sebagainya, mahasiswa bisa meminta kepada kita, dosen pendampingnya, melalui grup WA yang sudah dibentuk untuk mengadakan tatap muka Zoom supaya lebih jelas gitu, lebih clear gitu. Misalnya masih simpang siur, merasa belum mantap pemahamannya, masih ada banyak permasalahan, kita gunakan Zoom. Gitu ya. Ini rencana kami. Kemudian berikutnya ini nanti jadwalnya seperti ini. Ada penyajian kelompok sudah pada pertemuan. Jadi kelompok kalau nanti disepakati mulai penyajiannya itu minggu keempat. Ya, minggu keempat. Jadi sudah hampir sebulan lah kita kuliah. Nanti jenengan mencoba bekerja sama dengan teman-teman untuk presentasi diskusi kelompok. Itu sampai pada pertemuan ke-16. Saudara yang berbahagia, ini penilaian. Untuk penilaian, ini penting sekali karena kita menempuh mata kuliah ini memenuhi kewajiban dalam kurikulum dan harus ada nilainya. Syarat utama kehadiran 75% ya. Nanti kalau kurang dari 75% biasanya ada palangnya merah sehingga kita tidak bisa memberikan nilai apapun. Artinya itu sudah sudah di backlist ya oleh sistem. Jadi mohon nanti komitmennya walaupun dengan daring absennya itu minimal 75%. Syukur kalau penjenengan tidak pernah berhalangan sehingga bisa masuk 100%. Nilai akhir ini rumus yang diberikan oleh UNES. Kita mengikuti dari panduan akademik UNES. Nanti ada penilaian harian, ada nilai UTS, dan ada nilai UAS ya. Nilai ujian akhir semester. Nah, setiap kegiatan ini, setiap penilaian ini ada bobotnya. Nah, ini yang perlu kita sepakati juga nanti ya Pak Imam, Pak Ilyas dan teman-teman. Bobotnya untuk nilai harian itu pengennya berapa? Lebih tinggi dibandingkan UTS atau sama dengan UTS, atau nilai harian itu lebih rendah dibanding UTS ataupun ujian akhir semester. Lah itu kita sepakati. Ya. Nanti dari rumus ini akan menemukan nilai akhir ya. Supaya nanti tidak salah paham, merasa ujian akhir semesternya tinggi tapi kok nilainya biasa-biasa saja. Lah itu ternyata ada pengaruhnya bobot nilai pada nilai harian maupun nilai ujian tengah semester. Okay. Nah ini sumber belajarnya ini dicantumkan semua. Ya ini gimana? Ada yang mau memberi? Ada yang interupsi? Ada yang mau memberi masukan? Tadi ada suara masuk? Tidak ada? Saya lanjutkan dulu ya. Ya, sumber belajarnya ini ada 11. Ini kalau kita perhatikan kan tahunnya lama-lama ya, karena sekolahnya Putri lama, Pak Imam juga lama. Nah ini mohon nanti teman-teman bisa menemukan tambahan referensi yang up to date, yang baru ya. Saya sangat terima kasih kalau ada referensi yang baru yang bisa mendukung kompetensi topik-topik yang sudah tadi ditayangkan. Ya. Kemudian ya saya kira untuk kontrak sementara ini selanjutnya Pak Imam bisa membantu saya, mungkin ada komitmen dari mahasiswa bagaimana ditampung atau gimana masukan-masukan dari mahasiswa. Dari saya akhiri sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, itu kontrak perkuliahan yang telah dipaparkan oleh Bu Tri Suminar. Kalau ada pertanyaan atau sesuatu yang mau didiskusikan, silakan. Kita langsung diskusi sekarang. Kira-kira misalnya tanya, Bu, ini bukunya menggunakan buku apa? Bu, ini referensinya dari mana? Silahkan. Ada yang mau bertanya apa enggak? Silakan ada masukan tentang mungkin tentang metodenya pembelajaran tadi atau tentang topik-topiknya. Ada yang kan ini ada yang mungkin dari jurusan IPS ya. Kalau dicermati topik-topiknya tadi sama dengan SMA, saya pengen yang mungkin lebih konsen kemana gitu. Ada masukan-masukan gitu enggak? Atau belum ya, karena sekilas tadi ya. Tentang penilaian, monggo gimana? Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Intan ya, silakan. Halo, Mbak Intan silakan. Intan Masuk. atau siapa ini yang mau bertanya? Ya, saya mau bertanya untuk penunjang pembelajaran apakah ada buku yang harus kita beli atau bagaimana, Bu? Monggo Pak Imam. Ya, berkaitan dengan ini penunjang atau materinya nanti akan kami share di grup berkaitan dengan ini seperti modulnya gitu. Nah, tetapi yang perlu diingat kita kalau belajar disesuaikan dengan materi atau bab-babnya tadi. Nah, setelah itu kalian bisa mencari referensinya dari buku, dari mungkin jurnal, bisa juga dari tulisan-tulisan yang ada di online atau referensi dari internasional juga boleh. Pada intinya kita itu belajar berkaitan dengan materi-materi tidak hanya dalam satu buku saja, karena kalau satu buku saja itu menurut saya ini tidak bisa berkembang, karena yang namanya ilmu kan semakin berkembang. Nah, pada intinya kalian nanti misalnya sudah membuat kelompok, misalnya kelompok 1 terdiri dari 3 orang. Nah, materinya berkaitan dengan perspektif pendidikan dari segi antropologi. Nah, berarti nanti kalian ini cari referensi-referensinya itu. Nah, tapi nanti juga kami akan memberikan referensi atau buku apa? Buku yang pokok yang harus dimiliki mahasiswa. Nah, ini sekarang sudah era revolusi industri 4.0 ya, yang namanya buku tidak harus beli, tapi banyak sekali referensi atau materi-materi yang dari internet. Nah, kita bisa mendownloadnya. Atau nanti juga waktu pas perkuliahan nanti saya akan ini memberikan memberikan materi bagaimana cara mendownload buku-buku yang ada di di online secara gratis, nanti ada. Nanti akan saya cari berikan tipsnya bagaimana cara memperolehnya. Itu. Intinya teman-teman, kalau kita mau belajar, kita mau menjadi mahasiswa ya, kita banyak-banyaklah untuk membaca materi atau pengetahuan yang ingin kita dapatkan. Nah, itu dari internet banyak sekali. Kalau Dari kita buku. bisa mencarinya, tapi kalau kita belum bisa mencarinya ya mungkin kita nggak bisa mendapatkannya. Itu berkaitan dengan referensi. Nanti mungkin Bu Tri punya buku tambahan apa atau Pak Elias juga punya tambahan apa, monggo silahkan untuk menambah referensi. Yang mungkin menambahkan ya Pak Imam ya. Jadi, monggo. Kalau yang sudah saya pasang di slide tadi, di PPT tadi, itu ada 11 literatur, baik yang terkait dengan kajian antropologi maupun
sosiologi, karena sesungguhnya Baik, mata Pak, kuliah terima ini kan kasih. gabungan dari dua ilmu ya, ilmu sosiologi dan ilmu antropologi. Kemudian dikaitkan dengan prodi kita ini tentang kependidikan, khususnya pendidikan non formal, sehingga nanti kita mencoba mengintegrasikan kajian keilmuan sosiologi, keilmuan antropologi dengan ilmu pendidikan, sehingga ada 3 keilmuan sekaligus pada mata kuliah ini. Nah, sehingga referensi yang bisa mendukung pada topik-topik kajian kita ini banyak sekali bukunya. Jadi tadi hanya 11, saya katakan hanya 11 karena sesungguhnya kalau itu 55 itu harusnya bisa 15 ya, misalnya dari pendidikan 5, dari sosiologi 5, dari antropologi 5. Teman-teman yang dari SMA IPS sudah mendapatkan mata pelajaran ini, punya referensi yang mendukung, bisa digunakan. Jadi ilmu itu tidak usang, ya tetap kita gunakan, tidak kita tinggalkan begitu, tetap melekat dan digunakan untuk pengkajian atau pembahasan pada materi-materi berikutnya ini. Ya. Itu mengenai sumbernya, dan betul saya sepakat dengan Pak Imam untuk materi pengayaan itu tidak hanya dari buku-buku yang sudah ditayangkan tadi, bisa juga penjenengan browsing di internet pakai e-book atau mungkin artikel hasil penelitian yang fokusnya itu tentang topik kita ini. Jadi justru malah aktual keilmuan kita, selalu update yang baru kalau itu dari artikel hasil penelitian. Gitu ya. Jadi karena ini kajian-kajian ilmu sosial itu suatu fenomena yang memang nyata terjadi di lingkungan sosial, sehingga kalau ada penelitian-penelitian kekinian yang terkait itu bisa di-share, bisa disampaikan di dalam kajian kita. Itu ya mengenai sumber. Oke, ada pertanyaan yang lain? Mengenai bobot ya, bobotnya gimana? Untuk nilai, tadi kan ada 3 unsur penilaian ya. Ada penilaian harian, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Bobotnya besar yang mana menurut teman-teman ini? Disepakati tadi masih belum saya berikan bobot ya. Bobotnya yang paling besar ujian akhir semester, setuju nggak? Logikanya kalau ujian akhir semester itu kan muatannya memang dari semua materi kita, dari pertemuan topik ke-1 sampai dengan ke-16, sehingga istilahnya itu hanya itu sudah penuh barang gitu ya, sehingga itu harus diberi porsi yang lebih tinggi. Ya. Kemudian disepakati kalau itu udah yang paling tinggi ada ujian akhir semester. Bagaimana dengan ujian tengah semester dan dan nilai harian? Lebih tinggi mana? Nilai harian itu menilai keaktifan panjenengan loh, ini selama kuliah itu memang berproses dinilai juga. Monggo, ada yang memberi masukan? Mungkin Mas Yasa. Yang NIM-nya 71 itu nama lengkapnya siapa? Mas siapa? Yang cowok ini pakai kacamata. Yasa. Ya, gimana? Ada masukan antara nilai harian dengan ujian tengah semester tinggi mana? Bobotnya? Menurut saya tengah semester, Bu. Ujian tengah bobotnya lebih tinggi tengah semester. Oke. Ada yang memberi masukan lagi? Bu, saya ingin kasih masukan. Kalau menurut saya, kalau UTS dengan ujian nilai harian kayak baru istilahnya latihan gitu. Jadi belum 100% inilah istilahnya
Tuh kalau harian itu kan bisa dilihat gimana ambisi kelas atau untuk pelajaran. Motivasi kita Iya, dalam proses betul, Bu. penelitian supaya lebih Iya, Bu. tinggi di bagian tengah kita. Baik, terima kasih. Saya proses lebih tinggi dibanding ujian tengah semester karena di saat proses itu saudara itu kerja keras, kerja keras mencari literatur, memecahkan masalah, ya itu penjenengan itu bobotnya tinggi proses, ya. Penilaian proses dan itu tinggi ya. Ada yang seperti itu, nilai harian lebih tinggi dibanding semester. Iya, Bu. Harian, Bu. Ya. Setuju yang harian, Bu. Setuju yang hari. Oke, Mas Imam, Pak Imam, mana Pak Imam? Pak Ya, Bu. Imam, Pak Ya, Ilyas. ya. Oke, ini karena ini 2 rombel kan harus disepakati, berarti gitu ya Pak. Nilai harian lebih tinggi dibanding ujian tengah semester ya bobotnya ya? Ya, kalau saya Gitu ya, sepakat Pak? itu Bu, nilai harian Bu, karena nilai harian Nilai itu harian lebih tinggi. tiap pertemuan. Setiap session, setiap pertemuan itu mahasiswa harus aktif gitu ya. Oke, dari saya itu mungkin dari Pak Yas, monggo Pak Yas. Pak Yas suaranya belum masuk. Agak terganggu ya jaringannya beliau tadi. Oke. Monggo Pak Imam kalau memang sudah atau dari mahasiswa ada yang mau menyampaikan pendapatnya. Bu, Silahkan. saya mau tanya. Nggih. Untuk komting itu gimana? Yang tanya ini yang mana ini? Sebentar. Tak cari yang tanya ini Mbak siapa namanya? Yang komting rombel 2 itu namanya Azara. Yang rombel 1 Ella ya. Nah, ini yang tanya atau yang tanya siapa ini? Mbak Joyce ya? Putri. Atau siapa? Yang mana? Oh ya Mbak Putri. Gimana? Tadi yang mau tanya tentang komting gimana Mbak? Ya, karena saya belum tahu komtingnya. Oh. Mbak Putri rombel berapa? 1 atau 2? 2. Rombel 2. Oh, rombel 2 sama Mbak Azara ya. Kalau yang rombel 1 jadinya dengan siapa tadi? Halo. Jadinya dengan rombel 1 sama Ella, Bu. Ella yang mana angkat tangan? Mbak Ella mana? Mbak Ella angkat tangan. Mbak Ella nanti, oh ya sudah ada ya di grup ya nanti ya Mbak Ella ya. Oke. Baik, nanti informasi biasanya kalau memang mau disampaikan dengan saya tidak melalui grup ada suatu hal gitu biasanya japri ya silahkan. Tak apa ya. Ini ada form untuk mengisi kehadiran ya, diisi ya, teman-teman ya. Sudah di-share oleh Pak Imam ya. Nanti diklik, bisa diklik, kemudian diisi ya di situ untuk kehadirannya. Ada yang mau ditanyakan lagi selain masalah konten? Cukup ya, nanti komunikasi berikutnya bisa melalui WA ya, kan sudah dibentuk grup. Gimana Pak Imam, bisa kita akhiri sekian? Boleh, silakan Bu. Saya sudah membuat link untuk presensi, silakan nanti kalian presensi, nulis nama, NIM, rombelnya nanti dipilih ada rombel 1 atau rombel 2. Nah, terus terakhir ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Nah, misalnya di sini kalian masih malu-malu ya, karena mungkin baru perkuliahan ini pertama kali perkuliahannya ya. Nah, silakan nanti ditulis di situ, di lembar Google Form-nya. Nanti
ditulis, nanti akan kita jawab. Oke, itu. Nah, intinya tadi yang disampaikan oleh Putri berkaitan dengan materinya nanti mungkin di-share di grup WA, Bu. Di grup. Nah, Ya. setelah di grup WA, nanti kalian membuat kelompok. Nah, setelah kalian membuat kelompok, nanti kelompok itu dibagi sesuai dengan materi-materi tadi yang sudah disampaikan atau bab-babnya tadi. Nah, kalau kalian sudah mendapatkan materi, nanti itu dipelajari sesuai dengan kelompoknya. Nah, nanti mungkin mata kuliah yang lain akan seperti ini. Jadi siap-siap kalian untuk mendapatkan tugas dari masing-masing mata kuliah. Dan ini mungkin kalian merasa mungkin berat atau merasa kaget dan lain sebagainya. Tapi yang namanya perkuliahan inilah seperti perkuliahan ya. Perkuliahan yang sesungguhnya nanti seperti ini. Nanti akan kalian alami. Tidak seperti yang ada di TV-TV itu ya, perkuliahannya jalan-jalan, kuliahnya cuma sebentar. Bukan seperti itu. Karena di perkuliahan ini adalah kalian dituntut untuk menjadi seorang yang profesional, menjadi seorang yang bertanggung jawab berkaitan dengan apa atau tugas yang telah kalian lakukan. Nah, seperti itu. Nah, berkaitan dengan nanti kalau misalnya ada kendala, ada permasalahan, maka kalian banyak-banyaklah untuk komunikasi dengan dosennya atau koordinasi dengan dosennya atau komtingnya. Nah, adanya komting itu tugasnya adalah berkoordinasi dengan dosen mata kuliahnya. Misalnya temannya punya permasalahan apa, nah silakan dibahas di grup WA atau ditanyakan ke komtingnya. Nanti komtingnya tugasnya adalah menampung aspirasi atau hasil diskusi nanti disampaikan atau dikoordinasikan kepada dosennya. Nah, seperti itu. Kalau kita bisa berkomunikasi dengan baik, kita bisa berkoordinasi dengan baik, insya Allah semuanya akan bisa berjalan dengan lancar. Nah, begitu yang bisa saya sampaikan. Intinya lagi, kalian jangan suka menunda-nunda pekerjaan atau tugas. Itu intinya, karena nanti akan banyak sekali mungkin tugas-tugas dari beberapa mata kuliah. Mungkin juga nanti kalau ketemu yang dosennya suka memberikan tugas juga, nah nanti kalian akan kebingungan kalau suka menunda-nunda tugas. Untuk itu, kalau bisa jangan suka menunda pekerjaan. Oke, terima kasih, jaga kesehatan, banyak minum dan makan yang bergizi. Oke, silakan, sampun, terima kasih. Oke, terima kasih. Mohon izin ini kita akhiri sekian dulu ya teman-teman untuk kuliah pertama kita ini melalui link Zoom dan berikutnya untuk